menjadi karyawannya. Indonesia. Ya, karena ada kendala teknis, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa diiringi musik. Hadirin, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri menjadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Pembukaan rapat. Adapun tata tertib ini adalah sebagaimana yang telah dimuat secara lengkap dalam situs web perseroan sebelumnya. Kami akan bacakan kembali pokok-pokok tata tertib perangkat perseroan pada hari ini. 1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 3. Pimpinan rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. 4. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pertanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat ini. 5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. 6. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menjumlahkan suara elektronik melalui sistem easy keset dan suara fisik. 7. Pada masing-masing mata acara rapat dibatasi hanya untuk 2 penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan satu pertanyaan, pendapat dan atau usul pada masing-masing agenda rapat dan disampaikan secara tertulis. 8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis. 9. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas. 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pemegang saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke dalam posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya rapat. 11. Tata tertib ini berlaku sejak rapat perseroan dibuka oleh pimpinan rapat sampai dengan ditutupnya rapat perseroan oleh pimpinan rapat. Sebelum memasuki acara rapat, terlebih dahulu kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak
Profesor Dr. Insinyur Ali Agus DAA DEA IPU ASEAN E. Komisaris Bapak Dr. Andes Setiawasisto SH. Komisaris Independen Bapak AZ Siregar MSc MC. Dewan Direksi Direktur Utama Bapak Insinyur Tumiono MBA. Direktur Ibu Suyatni SPD MM. Direktur Bapak Insinyur Teddy M. Subekti. Direktur Bapak Eko A. Andriana SE. Direktur Ibu Dr. Putih Retno Ali SPP MBA. Di samping itu, perkenankan pula kami memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu perseroan dalam menyelenggarakan rapat ini. Dari kantor notaris di Jakarta, Insinyur Nanet Cahyani Handari Adiwarsito SH untuk membuat risalah rapat pada hari ini. Dari kantor akuntan publik Hertanto Grace Karunawan. Dari kantor konsultan hukum HWMA Law Firm. Dan dari PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, kepada Bapak Ali Agus selaku Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi berdasarkan surat nomor 7226 SK WMPCS 6 2023 tertanggal 20 Juni 2023 dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Ali Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 20 Juni 2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan memimpin rapat ini. Dan berdasarkan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 2020, maka sebelum rapat dimulai saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sebelum memulai rapat ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan terkait kondisi umum perseroan. Kondisi umum perseroan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, mohon izinkan saya atas nama perseroan pertama-tama mengucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya dan restunya perseroan mampu melampaui berbagai tantangan yang ada di tahun 2022 dan dalam kondisi yang serba dinamis ini.
Pada tahun 2022, perseroan masih menghadapi tantangan secara eksternal. Selain dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa, perseroan juga menghadapi kenaikan harga bahan baku pakan, juga adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wabah PMK ini telah menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan penurunan permintaan daging sapi pada beberapa bulan pertama terjadinya wabah. Penurunan permintaan ini kemudian juga berujung pada tentunya penurunan harga jual. Kontribusi pendapatan terbesar terhadap perseroan pada 31 Desember 2022 didukung oleh pendapatan terhadap karkas sebesar 50,56%, kemudian disusul oleh perdagangan daging dan produk olahan daging sebesar 18,33% dan peternakan sapi sebesar 17,65%. Selain itu, pendapatan dikontribusikan oleh penjualan pakan sebesar 3,02%, peternakan ayam sebesar 3,21%, konstruksi sebesar 3,29%, dan perdagangan komoditas sebesar 3,96%. Segmen usaha peternakan sapi mengalami penurunan sebesar 50,89% dari nominal 1.574,86 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 773,4 miliar pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, segmen usaha pakan mengalami kenaikan sebesar 108% dari 63,66 miliar pada tahun 2021 menjadi 132,43 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga, segmen usaha peternakan ayam mengalami kenaikan sebesar 15,6% dari 122,01 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 141,05 miliar rupiah pada tahun 2022. Yang keempat, segmen usaha karkas mengalami penurunan sebesar 24,80%, yaitu dari 2.951,82 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 2.219,80 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian yang kelima, segmen usaha perdagangan daging dan produk olahan daging terjadi penurunan 28,32% dari 1.122,80 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 804,83 miliar rupiah pada tahun 2022. Yang keenam, segmen usaha konstruksi dan properti mengalami kenaikan 75,66% dari 99,06 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 174 miliar rupiah pada tahun 2022. Yang ketujuh, segmen perdagangan komoditi dan lain-lain mengalami penurunan 51,92% dari 300,61 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 144,53 miliar rupiah pada tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan saat ini. Selanjutnya, sesuai pemanggilan rapat kepada pemegang saham, maka acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan kegiatan,
laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, penetapan penggunaan laba atau rugi bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang ketiga, laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Yang keempat, penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya. Kelima, penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Yang keenam, perubahan pengurus perseroan. Terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, jadi sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Nah, terkait dengan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka dalam rapat ini setelah selesai membicarakan setiap mata acara, kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan. Terkait tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi. Yang kedua, pimpinan rapat atau salah satu anggota direksi yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah rapat dibuka, maka ia tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, ketentuan pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT dan POJK Nomor 15 Tahun 2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat perseroan nomor 48-B/B/WMP CS huruf Romawi 5 2023 tertanggal 12 Mei 2023. 2. Melakukan pengumuman rapat umum pemegang saham tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web easy.kspi, dan situs web perseroan pada tanggal 22 Mei 2023. 3. Melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan kepada pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web easy.kspi, dan situs web perseroan pada tanggal 6 Juni 2023. Selanjutnya, sebelum memasuki mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan junto pasal 86 ayat 1 UU PT, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Ibu Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai beberapa jumlah saham yang hadir. Saya ulangi, berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini,
dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk penyelenggaraan dan membicarakan mata acara dalam rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan bahwa terhadap seluruh mata acara rapat ini berlaku ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 86 ayat 1 UU PT, Jungto pasal 41 ayat 1 huruf A PUJK nomor 15 dari 2020 yang mensyaratkan bahwa rapat ada rasa apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari satu kedua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa data pemegang saham perseroan pertanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh Biro Administrasi PT dan tim DNICOM dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem isi KSNI. Ternyata jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 25.256.353.110 saham atau mewakili 85,864% dari 29.419 juta saham yang merupakan saham perseroan yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian, quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 86 ayat 1 huruf PT, Jungto pasal 41 ayat 1 huruf A PUJK nomor 15 dari 2020 telah terpenuhi. Dan karenanya rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas acara rapat. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum kehadiran, maka rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023 ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas semua mata acara rapat. Selanjutnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul, kalau jam saya ini 13.34 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 16 POJK nomor 15 tahun 2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Oleh karenanya, mata acara yang telah saya sebutkan sebelumnya telah diterima oleh para pemegang saham. Bapak dan Ibu para pemegang saham perseroan, kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan seluruh mata acara rapat ini. Mata acara pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai membicarakan mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan kegiatan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan pemaparan laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022, saya persilakan Bapak Sumayana selaku Direktur Utama Perseroan untuk memaparkan laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Silakan. Terima kasih, Prof. Wali.
Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan pasal 66 UU PT, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan. Selanjutnya, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami Direksi Perseroan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai kegiatan perseroan selama tahun 2022, laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2022. Pada pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, selain dampak pandemi COVID-19, peran Rusia dan Ukraina semakin membuat perlambatan ekonomi global dan menuju pada periode pertumbuhan lemah inflasi berkepanjangan. Menurut laporan prospek ekonomi global dan dunia terbaru, hal ini meningkatkan risiko stagflasi yang berbahaya bagi ekonomi negara berpenghasilan menengah dan rendah. Pertumbuhan ekonomi global pun merosot dari 5,7 pada 2021 menjadi 2,9 pada 2022. Selaras dengan hal tersebut, negara Amerika Serikat, China, Uni Eropa juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2022 tercatat sebesar 1,9% atau turun dari sebelumnya 5,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri tercatat sebesar 5,3%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,7%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh dibukanya kembali perekonomian pasca COVID-19 serta naiknya harga komoditas. Melihat angka tersebut, kondisi ekonomi Indonesia dapat dinilai cukup baik dengan perbandingan negara emerging market lainnya. Kinerja perseroan. Jumlah aset perseroan meningkat dari 5,6 miliar 5.655 miliar pada tahun 2021 menjadi 6.070,4 miliar pada tahun 2022 atau naik 7,3%. Peningkatan ini didorong secara nominal terutama oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar. Jumlah liability meningkat dari 3.238 pada 2021 menjadi 3.973,2 miliar pada tahun 2022 atau naik 22%. Peningkatan ini didorong secara nominal terutama oleh liability jangka pendek. Jumlah ekuitas mengalami penurunan dari 2.400 pada 2021 menjadi 2.097 miliar pada 2022 atau turun 13,2%. Penurunan ini didorong terutama oleh penurunan laba perusahaan. Pada tahun 2022 penjualan mengalami penurunan yaitu 6.234 miliar menjadi 4.390 miliar atau turun 29%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak PMK atau penyakit mulut dan kuku dan fluktuasi harga jual segmen gas. Laba rugi komprehensif tahun berjalan dari 313 miliar pada 2021 menjadi negatif 315 pada tahun 2022, turun 200%. Jumlah penghasilan tahun 2022 yang dapat didistribusikan pemilik entitas sebesar 306 miliar turun 218% dan kepada kepentingan non pengendali negatif 9,4 miliar atau turun 117%. Capaian target perseroan tahun 2022. Selama menjalankan usahanya, perseroan juga mencatatkan penyelesaian target-target yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2021. Beberapa capaian target di tahun 2022 antara lain kapasitas berapa menjadi 900.000 POC panel stok, instalasi solar panel sebesar 300 kWp dan 450 kWp, sertifikat food security system FSCC 22.000,
V.1 ISO 9001/2015 Halo MUI dengan nomor kontrol NKV dari Winnie Widodo Makmurunggas TPK. 4. Peluncuran jumlah produk olahan dari daging baru dengan merek Royal Java. Penerapan tata kelola perseroan. Penerapan penegakan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu pilar terpenting bagi perseroan. Untuk itu, perseroan berupaya memastikan prinsip dasar dari tata kelola, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi. Kewajaran diterapkan pada seluruh aspek usaha, pada seluruh tingkatan manajemen, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan memenuhi etika bisnis yang berlaku. Menyadari akan arti penting penerapan tata kelola perseroan berusaha secara terus-menerus membangun kesadaran di semua organ dan level organisasi, termasuk bagi jajaran manajemen puncak hingga karyawan. Penerapan tata kelola perseroan merupakan sebuah proses yang terus berjalan dan tanpa henti. Perseroan menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang baik dengan para karyawan dan memenuhi hak normatif karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perseroan juga berupaya sebaik mungkin untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, asri dan ramah lingkungan. Perubahan susunan direksi. Pada 2022 terjadi perubahan dalam susunan direksi, di mana Ibu Putih Retno Ali menjadi direktur menggantikan Bapak Nur Cahyo, sehingga komposisi direksi menjadi direktur utama Tumiono, direktur Teddy Mulyawan Subekti, direktur Riyadmi, direktur Eko Agni, direktur Putih Retno Ali. Prospek usaha grup perseroan. Permintaan daging sapi dan unggas di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh positif pada 2023. Hal ini mendorong dominasi produk usia produktif di Indonesia serta peran besar daging sapi dan unggas sebagai sumber protein hewan utama di Indonesia. Selain itu, perseroan juga telah menentukan beberapa target untuk mencapai pelaksanaan di tahun 2023 yang adalah antara lain tetap melakukan investasi terutama untuk fasilitas anak perusahaan PT Widodo Makmurunggas sehubungan dengan integrated farming facility, perluasan, pemasangan dan penggunaan panel surya. 3. Peningkatan utilisasi fasilitas-fasilitas yang ada dari industri persapian. 4. Dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial, grup perseroan akan berkolaborasi dengan Dompet Duafa untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan publik. Perseroan juga berencana melakukan penelitian terkait penggunaan biomas untuk diubah menjadi tenaga listrik atau dalam kurung biomas power. Kedepannya penggunaan biomas menjadi tenaga listrik ditargetkan dapat terrealisasi untuk mendukung fasilitas grup perseroan. Apresiasi. Atas nama direksi, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, nasihat serta arahan yang telah diberikan Dewan Komisaris serta seluruh komite pada pemegang saham, pelanggan setia, mitra kerja, regulator atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kemudian pemaparan laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan tahun buku 2022. Sehubungan dengan pemaparan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, saya persilakan kepada Profesor Ariagus selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memaparkan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati.
Selanjutnya saya selaku Komisaris Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena atas restunya perusahaan mampu melewati tahun 2022 dengan kondisi yang penuh tantangan dan dinamis. Sepanjang tahun 2022, laporan Bank Dunia atau World Bank menyebut pertumbuhan global diperkirakan merosot dari 5,7% pada tahun 2021 menjadi 2,9% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh perang di Ukraina yang mengganggu aktivitas, investasi, dan perdagangan. Permintaan pun juga menurun, serta kebijakan fiskal dan moneter. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara termasuk negara berkembang juga terdampak. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh dibukanya kembali perekonomian pasca COVID-19 serta naiknya harga-harga komoditas. Melihat angka tersebut, kondisi ekonomi Indonesia dapat dinilai cukup baik dengan negara emerging market lainnya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau Ditjen PKH Kementan mencatat capaian produksi daging sebesar 4,73 juta ton atau naik 1,2% dari target 4,59 juta ton pada tahun 2022. Dewan Komisaris mengucapkan apresiasi atas kinerja direksi sepanjang tahun 2022 yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang cukup optimal dari operasional di dalam perseroan di tengah tekanan kondisi global. Hal tersebut dapat dinilai pencapaian pendapatan tahun 2022 pada angka 4,3 triliun rupiah dan kenaikan total aset yang meningkat dari 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 6,1 triliun di tahun 2022. Ditinjau dari hasil tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi setiap implementasi strategi yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan utama di masa pemulihan ekonomi. Untuk masa mendatang, hal tersebut diharapkan memberikan motivasi, semangat, dan antusias yang baru untuk perseroan dan semua pihak yang terlibat di tahun 2023. Dewan Komisaris senantiasa melakukan perencanaan strategi perseroan dengan melakukan kerjasama dengan direksi sampai dengan pelaksanaan strategi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan yang kondusif di antara perseroan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan oleh semua pihak. Dewan Komisaris telah melihat bahwa implementasi strategi yang dijalankan oleh perseroan dengan baik dalam program kerjasama dan oleh setiap mitra perseroan. Perseroan tetap memfokuskan bahwa mutu dan kualitas tetap hal yang utama dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk membantu pertumbuhan perseroan. Oleh karena itu, perseroan mengutamakan hubungan yang baik kepada setiap pelanggan dengan tujuan meningkatkan siklus bisnis sehingga mendukung pertumbuhan bisnis perseroan. Melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 yang mengalami peningkatan di banyak sektor, tentunya perseroan optimis menyambut hal tersebut sebagai peluang bisnis di tahun 2023. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas produksi perseroan, maka akan dapat diakomodir dengan strategi peningkatan jaringan distribusi perseroan. Meninjau prospek usaha perusahaan yang telah disusun oleh direksi, Dewan Komisaris memberikan penilaian bahwa target telah disusun cukup realistis untuk dijadikan sebagai acuan dalam pemenuhan kinerja
kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Di tengah dinamika yang ada, Dewan Komisaris menghimbau agar semua pihak selalu memperhatikan berbagai parameter risiko dalam mengimplementasikan strategi usaha yang telah direncanakan. Nah, terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik dengan selalu memperbaiki dan menyempurnakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan, sistem, dan prosedur yang telah sesuai dengan kebutuhan perseroan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha perseroan. Di tengah persaingan bisnis di industri yang semakin kompetitif, perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan faktor esensial yang memegang peranan penting. Dalam hal ini, kompetensi dan pengetahuan karyawan menjadi perhatian utama perseroan. Para karyawan diharapkan mampu adaptif dalam menghadapi dinamika situasi yang ada dan tetap mempertahankan kinerja perusahaan. Terkait dengan prevensi penyampaian nasihat kepada direksi, perlu kami sampaikan bahwa selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran kepada direksi yang dilakukan dalam bentuk rapat gabungan Dewan Komisaris bersama direksi yang telah dilakukan dalam bentuk formal dan berkala dengan media elektronik serta email, telepon, dan platform digital ataupun tatap muka langsung. Pada tahun 2022 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, di mana Bapak Ali Agus diangkat menjadi Komisaris utama menggantikan Bapak Raden Marwan. Sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut. Komisaris utama Profesor Ali Agus, Komisaris Komjen Dr. Andes Setio Wasisto, Komisaris Independen Majen Purnaweran Ajen Sekar. Sebagai penutup, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi sepenuhnya kepada pemangku kepentingan, pemegang saham, direksi, dan seluruh karyawan atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas yang diberikan kepada perseroan pada tahun 2022. Dewan Komisaris mengharapkan bahwa dengan hasil dari kinerja tahun 2022 akan menjadi dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan membangun kepercayaan bagi semua pihak dan perseroan. Bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah pemaparan laporan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara pertama rapat, dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan menerima, saya ulangi, menyetujui dan menerima baik atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan kegiatan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara pertama rapat ini. Untuk mengatur jalannya rapat,
penanya dibatasi 2 penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasanya pada formulir yang disediakan. Kemudian silakan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada notaris dan atau BAE untuk diverifikasi keabsahan atau kewenangannya. Lalu pertanyaan akan dibacakan oleh pimpinan rapat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara pertama rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Terima kasih Pak Wali. Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang saya hormati. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa dalam tahun buku 2022 perseroan memperoleh rugi sebesar 317 miliar 71 juta 200.358 rupiah sesuai dengan ketentuan pasal anggaran dasar perseroan yang menyebutkan bahwa dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dengan pertimbangan tersebut, Diresi mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan tidak membagikan dividen tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Demikian usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bapak Wiono. Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara kedua rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami silakan. Silakan yang mengajukan pertanyaan. Tidak ada, Pak. Baik, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara kedua rapat dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain, dan suara yang setuju. Kami persilakan. Karena ada yang tidak setuju dan absen melalui aplikasi, saya akan bacakan hasil pemungutan suara. Hasil pemungutan suara untuk mata acara rapat kedua dan sebagai berikut. Suara tidak setuju sebanyak 100.900 saham, suara abstain sebanyak 300 saham. Sesuai dengan ketentuan OJK 15/2020, suara abstain dianggap menggunakan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 25.260.252.210 saham, itu sama dengan 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mata acara kedua disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Mata acara ketiga, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat ini,
yaitu laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sehubungan dengan pembahasan atas mata acara ketiga rapat ini, kami meminta bantuan kepada Bapak Iko Andriana selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Pada Bapak Eko, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/VOJK/4/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar 707.040 juta dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana sebesar 28.282.821.258 rupiah. Perseroan menerima dana bersih sebesar 677.178.178.742 rupiah. Realisasi penggunaan dana sebagai berikut. Pemberian modal kepada entitas anak perseroan sebesar 129.004.165.241 rupiah. Peningkatan modal kerja sebesar 543.753.13.501 rupiah. Dengan demikian, seluruh dana hasil penawaran umum perseroan telah habis direalisasikan. Penyesuaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan ini telah disampaikan perseroan melalui website Bursa Efek pada 26 Juni 2023 untuk menyelaraskan dengan yang tersaji pada laporan keuangan tahunan tahun 2022. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi mengusulkan kepada rapat sebagai berikut. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan. Demikianlah usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan pada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eko Andriana. Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara ketiga rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami persilakan. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara ketiga rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara ketiga rapat dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain dan suara yang setuju. Kami silakan. Apakah yang tidak setuju atau suara abstain? Oleh karena ada yang tidak setuju dan abstain melalui aplikasi, saya akan bacakan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga. Suara tidak setuju sebanyak 100.900 saham, suara abstain 300 saham,
sesuai dengan peraturan OJK nomor 15 dari 2020. Suara absen dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 25.260.252.210 saham atau 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mata acara rapat ketiga disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat ini, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya. Sehubungan dengan mata acara keempat rapat ini, kami meminta bantuan kepada Ibu Putri Renali selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulan atas mata acara keempat rapat ini. Para Ibu Putri Renali, kami silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, Karumawan, dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Selanjutnya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun 2023 apabila diperlukan, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Dewan Komisaris menyusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2023. Oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik lebih lanjut, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK nomor 13 /POJK 03/2017. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut serta menunjuk kantor akuntan publik mengganti jika kantor akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya. Demikianlah usul yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putri Renali. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada mata acara keempat rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami silakan kalau ada. Bukan yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara keempat rapat, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara keempat. Jadi mata acara keempat rapat ini
dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain, dan suara yang setuju. Kami silakan. Maka yang tidak setuju atau suara abstain? Oleh karena ada yang tidak setuju dan suara abstain, maka saya akan bacakan hasil pemungutan suara. Hasil pemungutan suara untuk mata acara rapat keempat adalah sebagai berikut. Suara tidak setuju sebanyak 445.099.900 saham. Suara abstain sebanyak 200 saham. Sesuai ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 24.815.253.210 saham atau 98,238%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mata acara rapat keempat disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat ini, yaitu penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, bahwa sesuai dengan POJK nomor 34 garis miring POJK titik 04 garis miring 2014, penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas lainnya, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan direksi untuk tahun 2023. Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara kelima rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami persilakan. Masa yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Ya. Ada pertanyaan? Ada satu. Oh. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara kelima rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara kelima rapat dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain, dan suara yang setuju. Kami silakan. Maka yang tidak setuju itu suara abstain. Oleh karena ada yang tidak setuju dan suara abstain, maka saya akan bacakan hasil pemungutan suara untuk mata acara rapat kelima dan sebagai berikut. Suara tidak setuju sebanyak 159.500 saham, suara abstain 300 saham,
25.260.193.610 saham atau 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk mata acara rapat kelima disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dihormati, marilah kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 rapat ini, yaitu perubahan pengurus perseroan. Sehubungan dengan mata acara ke-6 rapat ini, saya persilakan Bapak Tumiono sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulan atas mata acara ke-6 rapat ini. Kami silakan. Terima kasih Bapak Adi. Para pemegang saham serta hadirin yang saya hormati, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 23 POJK nomor 33/2014, anggota direksi dan dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ibu Suyatmi selaku Direktur Perseroan dan Bu Putih Retno Ali selaku Direktur Perseroan, Bapak Eko Adriana selaku Direktur Perseroan, dan Bapak Setio Wasisto selaku Komisaris Perseroan mulai efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Giono selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Selanjutnya, masa jabatan sesuai diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak LPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu setelah anggota direksi atau dewan komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam LPS tersebut. Sehingga untuk selanjutnya susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama Tumiono, Direktur Bapak Teddy dan Superti, Direktur Bapak Giono, Dewan Komisaris Utama Bapak Profesor Radiakus, Komisaris Independen Bapak Asep Siregar. 3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggota direksi dan komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada MC untuk membacakan CV calon pengurus baru Perseroan kepada pemegang saham. Profil singkat anggota direksi baru: Bapak Giono SPT MM, pendidikan Magister Manajemen dan Bisnis Kampus IPB Bogor, Sarjana Peternakan Universitas Gajah Mada, pengalaman kerja 1998 hingga 2001 sebagai Production Supervisor PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, 2001 hingga 2014 Operational Manager PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, 2014 hingga 2021 Business Development General Manager PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, 2021 hingga saat ini sebagai COO Institutional Relation, Corporate Analysis and Market Research. Kepada Bapak Giono kami persilakan untuk berdiri. Selanjutnya
Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara ke-6 rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami silakan. Maka ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara ke-6 rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan keputusan tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara ke-6 rapat dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain dan suara yang setuju. Silakan. Apakah yang tidak setuju atau suara abstain? Oleh karena ada yang tidak setuju dan suara abstain melalui aplikasi, saya akan membacakan hasil pemungutan suara. Hasil pemungutan suara untuk mata acara rapat ke-6 sebagai berikut. Suara tidak setuju sebanyak 445.999.900 saham. Suara abstain sebanyak 200 saham. Suara kebetulan suara abstain dianggap merupakan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang menggunakan suara. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 24.850.253.210 saham atau 98,238%. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk mata acara rapat ke-6 disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sebagaimana laporan notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara ke-6 rapat ini, maka selesailah sudah pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini, dan kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan para hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Kami berharap dengan doa restu dari para pemegang saham serta hadirin sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, rapat umum pemegang saham tahunan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk dengan ini ditutup pada pukul 14.28 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan telah berakhir. Selanjutnya, mari bersama-sama kita masuki rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Kami sampaikan bahwa tata tertib untuk rapat ini adalah sebagaimana telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan kuasanya dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang baru saja berlangsung. Sebelum memasuki acara rapat, terlebih dahulu akan kami perkenalkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Agus DAA DDA IPU ASEAN. Komisaris Independen Bapak Azan Siregar MSc Dewan Direksi. Direktur Utama Bapak Insinyur Tumyono MBA. Assalamualaikum, selamat siang. Direktur Bapak Insinyur Teddy M. Sumukti.
Direktur Bapak Giono SPT MM. Di samping itu, perkenankanlah pula kami memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu perseroan dalam menyelenggarakan rapat ini. Dari Kantor Notaris Insinyur Namet Cahyani Handari Adiwarsito SH, Notaris di Jakarta untuk membuat perisalan rapat pada hari ini. Dari Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan, dari Kantor Konsultan Hukum HWMA Law Firm, dan dari PT Dapindo Entrekom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, Bapak Ali Agus selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk berdasarkan surat nomor 7226 SKW PCS 2023 tanggal 27 Juni 2023 dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Ali Agus kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Widodo Makmur Perkasa Tbk yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 28 Juni 2023. Selanjutnya, sesuai pemanggilan rapat pada pemegang saham, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20% ekuitas dan atau 50% dari aset perseroan maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan, baik melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. 2. Persetujuan untuk memberikan pinjaman, persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atau fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana telah disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang baru saja berlangsung. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 sampai dengan 17 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 15 2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat perseroan nomor 48-B-B-WMP CS-huruf Romawi 5 tahun 2023 tertanggal 12 Mei 2023. 2. Melakukan pengumuman rapat umum pemegang saham tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi.ksei dan situs web perseroan pada tanggal
22 Mei 2023. 3. Melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan pada pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi.ksei, dan situs web perseroan pada tanggal 6 Juni 2023. Selanjutnya, sebelum memasuki mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 43 POJK nomor 15/2020, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk penyelenggaraan dan membicarakan mata acara dalam rapat ini. Bagaimana, Saudara? Terima kasih Bapak Penyampaian. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk mata acara rapat pertama dan kedua rapat ini berlaku ketentuan pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah pasal 43 POJK nomor 15/2020 yang mensyaratkan bahwa rapat adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham perseroan pertanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT dan BIM dan daftar hadir dari para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, ternyata jumlah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 25.353.132.210 saham atau mewakili 86,179%. Dari 29.419 saham yang merupakan saham perseroan yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian, quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Jungto UPT, Jungto POJK nomor 15/2020 telah terpenuhi. Dan karenanya rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara rapat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum kehadiran, maka rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023, dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas semua mata acara rapat. Selanjutnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat ini dibuka dan resmi pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 16 POJK nomor 15 tahun 2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Oleh karenanya, mata acara yang telah saya sebutkan sebelumnya telah diterima oleh para pemegang saham. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham perseroan, kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan seluruh mata acara rapat ini. Mata acara rapat yang pertama, jadi Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, marilah kita memulai membicarakan mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20% ekuitas dan atau 50% dari aset perseroan
maupun seluruh dari kekayaan perseroan, baik melalui penerbitan efek bersifat hutang ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya, termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. Sehubungan dengan pembahasan atas mata acara pertama rapat ini, kami meminta bantuan kepada Bapak Tumiono selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan pembahasan mata acara ini. Kami silakan. Baik, terima kasih Prof. Adrianus. Bapak-bapak, Ibu serta pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta diri yang saya hormati. Terkait dengan mata acara persetujuan untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20% ekuitas dan atau 50% dari aset perseroan maupun seluruh kekayaan bersih perseroan, baik melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya, termasuk hutang subordinasi maupun hutang dalam garis miring obligasi yang dapat dikonversi. Mata acara rapat dimaksud terkait perolehan pendanaan perseroan yang memerlukan jaminan aset perseroan yang wajib memperoleh persetujuan LPS perseroan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan. Perseroan dapat menjelaskan bahwa agenda ini diagendakan perseroan dalam rangka mitigasi, di mana tahun ini perseroan memiliki rencana ekspansi bisnis guna menghadirkan nilai tambah bagi para pemegang saham, sehingga dengan persetujuan dari agenda perseroan akan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dan dalam mendapatkan fasilitas pendanaan. Jika diperlukan guna merealisasikan rencana ekspansi yang telah ditetapkan oleh perseroan akan memastikan bahwa dalam hal transaksi dimaksud merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material atau penerbitan efek bersifat hutang dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, maka perseroan akan memenuhi peraturan OJK terkait transaksi dan atau penerbitan efek dimaksud. Dengan pertimbangan tersebut, direksi mengusulkan kepada rapat sebagai berikut: menyetujui untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20% ekuitas dan atau 50% dari aset perseroan maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan, baik melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku dalam kurung dan merupakan surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya, termasuk hutang subordinasi maupun hutang garis miring obligasi yang dapat dikonversi. Demikian usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bapak Tumiono. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara pertama rapat. Untuk mengatur jalannya rapat, penanya dibagi dua penanya dengan masing-masing satu pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasanya pada formulir yang disediakan, lalu diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada notaris untuk diverifikasi keabsahan atau kewenangannya, lalu pertanyaan akan dibacakan oleh pimpinan rapat. Apa yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Baik, oleh karena tidak ada pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik
usulan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara atas usulan keputusan tersebut. Bagi pemegang saham yang hadir melalui media aplikasi isi.ksi dapat menggunakan fitur voting pada kolom yang tersedia di layar e-meeting hall. Bagi yang hadir secara fisik, pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Mohon bantuan Ibu Notaris untuk menghitung dan memaparkan jumlah suara yang tidak setuju, suara abstain, dan suara yang setuju kepada rapat. Kami silakan. Kalau tidak setuju, suara abstain. Karena ada yang tidak setuju dan abstain melalui aplikasi, saya akan membacakan hasil pemungutan suara. Suara tidak setuju sebanyak 450.593.200 saham. Suara abstain sebanyak 100 saham. Sesuai ketentuan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara bersama dengan suara mayoritas penggal saham mengeluarkan suara. Dan demikian total suara setuju adalah sebanyak 24.913.539.010 saham atau sama dengan 98,22%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tata cara rapat pertama ini disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat ini, yaitu persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat melalui penerbitan efek bersifat hutang ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. Sehubungan dengan pembahasan mata acara kedua rapat ini, kami meminta bantuan kepada Bapak Teddy M. Subukti selaku Direktur Perseroan untuk pembahasan mata acara ini. Kepada Bapak Teddy M. Subukti, kami persilakan. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Terkait dengan mata acara persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya, termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. Serupa dengan mata acara RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa sebelumnya, mata acara yang dimaksud juga terkait dengan perolehan pendanaan perseroan yang memerlukan jaminan aset perseroan yang wajib memperoleh persetujuan RUPS perseroan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan. Perseroan dapat menjelaskan bahwa agenda ini diagendakan perseroan rangka mitigasi, di mana di tahun ini perseroan memiliki rencana ekspansi bisnis untuk menghadirkan nilai tambah bagi para pemegang saham, sehingga dengan persetujuan dari agenda ini perseroan akan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mendapatkan fasilitas pendanaan jika diperlukan. Guna merealisasikan rencana ekspansi yang telah ditetapkan oleh perseroan, perseroan akan memastikan bahwa dalam hal transaksi dimaksud merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material dan atau penerbitan efek bersifat hutang dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, maka perseroan akan memenuhi peraturan OJK terkait transaksi dan atau penerbitan efek dimaksud. Dengan mempertimbangkan tersebut,
direksi mengusulkan kepada rapat sebagai berikut: menyetujui untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atau fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat melalui penerbitan efek bersifat hutang ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku, yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya yang termasuk hutang subordinasi maupun hutang atau obligasi yang dapat dikonversi. Demikianlah usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bapak Edi Surti. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara kedua rapat ini dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami persilakan. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, oleh karena tidak ada pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara untuk mata acara kedua rapat dengan tata cara yang sama sebagaimana mata acara rapat sebelumnya. Kami mohon bantuan voluntaris untuk menghitung dan memaparkan suara yang tidak setuju, suara abstain dan suara yang setuju. Silakan. Maka yang tidak setuju ada suara abstain. Oleh karena ada yang tidak setuju dan suara abstain melalui aplikasi, saya akan bacakan hasil pemungutan suara. Suara tidak setuju sebanyak 5.594.200 saham. Suara absen sebanyak 100 saham. Sesuai ketentuan, suara absen yang mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 25.537.538.010 saham atau 99,978%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mata acara kedua rapat ini disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan notaris tadi, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa rapat telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan diambilnya keputusan untuk seluruh mata acara rapat ini, maka selesailah sudah pembahasan atas mata acara rapat ini, dan kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan para hadirin semua sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Tentu kami berharap dengan doa restu dari para pemegang saham serta hadirin sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. Akhirnya, mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat umum pemegang saham luar biasa PT Widodo Makmur Perkasa Tbk dengan ini ditutup pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya ingin memberikan apresiasi berupa kesempatan bagi anggota Dewan Komisaris maupun direksi yang telah berakhir masa tugasnya di Perseroan untuk menyampaikan pesan-pesan dan kesan selama berkarya di Perseroan kepada keluarga besar PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Ringkas, cepat, cekap. Untuk kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Ibu Suyatni. Monggo. Kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Haris selaku pimpinan rapat pada sore hari ini memberikan
bersama Witoto Makmur. Alhamdulillah pada hari ini 28 Juni 2023 saya sudah pernah tugas di Witoto Makmur Perkasa. Terima kasih juga Bapak Tumiono telah memimpin kami dari usia kami 26 tahun sampai hari ini genap di usia 52 tahun. Banyak ilmu yang kami dapatkan selama 24 tahun sebagai bekal kami di sisa umur kami. Mudah-mudahan kami juga diberikan umur yang bermanfaat, diberikan kesehatan di sisa umur kami, itu harapan kami. Dan saya juga mau nitipkan pesan sama rekan-rekan yang masih bersama Witoto Makmur. Witoto Makmur selalu terdepan, mudah-mudahan juga selalu di depan sesuai dengan pesan Pak Tumiono ketika saya mewakili atas nama Witoto Makmur hadir di setiap event-event. Dipesan sama beliau bahwa yakni kalau mengikuti acara kamu harus duduk selalu di depan, supaya apa yang disampaikan para pemimpin dan kamu akan mendapatkan ilmu biar gak culun gitu. Alhamdulillah meskipun bekalnya nggak banyak gitu, tapi punya bekal berani untuk selalu tampil di depan. Demikian karena pimpinan rapat juga sudah membatasi kami waktunya, kami mohon maaf atas kesalahan selama 24 tahun bersama kawan-kawan rekan Witoto Makmur. Di sana ada Mas Berta selalu senyum karena begitu masuk Witoto Makmur selalu bersama-sama saya, selalu berdiskusi yang cukup serius. Dan terima kasih Mas Heri dan seluruh tim, ada Mas Maha dan Mas Yasa. Semoga pesan saya selalu di depan, karena di depan pasti jauh lebih baik, dan ketika memandang pasti cukup jelas. Kalau di belakang teraling-aling, kena aling-aling itu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.